Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hidawatul Muslihah. Saya mengajar di SDN 1 Sumber Petung di Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipare. Pada video kali ini saya menggunakan model pembelajaran DBL atau Diferensiasi Basic Learning pada fase C kelas 5. Dengan tujuan pembelajaran menghafal dan memahami isi pokok surah Al-Ma'un. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi? Semangat. Semangat. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Kayaknya ada teman-teman kita yang tidak hadir. Salah satunya Akbar. Terus terus siapa lagi? Sakit. Sakit. Terus Alvin. Sakit. Rehan. Sakit. Loh, kok sakit semua? Kalau gitu, mari kita doakan bersama-sama semoga teman-teman kita cepat sembuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas Nazrin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Terima kasih Mas Nazrin. Selanjutnya ini sudah siap apa belum? Sudah. Nah, sekarang Ibu cek dulu kerapian kalian. Ayo, di celananya dibaiki, roknya, sepatu, pensilnya sudah dikeluarkan? Sudah. Ya, sudah. Sudah siap? Untuk belajar? Sudah. Oke. Mari kita baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Baik. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menghafal surat Al-Ma'un dengan benar dan memahami makna isi pokok surat Al-Ma'un. Jadi tujuan kita belajar adalah hari ini menghafal dan memahami. Nah, Ibu punya pertanyaan di sini. Apa kalian terbiasa menghafal surah-surah pendek di depan ngaji kalian? Biasa nggak disuruh hafalan setelah ngaji? Biasa. Nah, apa yang kalian tahu tentang surah Al-Maun?
meminta daging sembelih karena di situ terbiasa ada orang yang rutin menyembelih. Namun karena ada anak yatim, diusir sama orang itu. His, sana, anak yatim tidak boleh kesini, seperti itu. Nah, dari situ maka Allah turunkan ayat surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 seperti itu. Allah juga sangat memperhatikan anak yatim. Kenapa? Karena tidak ada orang tua. Kalau kalian ada orang tua, masih disayang orang tuanya apa enggak? Masih. Terus baju-baju makan alur pembelajaran kita. Hari ini ibu akan membagi kalian 2 kelompok saja. Nah, di sini pertanyaannya berbeda. Dari kelompok 1 pertanyaannya seperti ini, kelompok 2 ibu juga akan kasih pertanyaan yang berbeda. Nah, nanti ibu jelaskan di depan mulai dari gambar dan kalian dengar penjelasan ibu, bisa kalian nanti simpulkan di tugas kelompok yang akan ibu berikan. Ya, siap? Siap. Oke. Sekarang coba kita baca kembali surah Al-Ma'un. Cara untuk kita mudah menghafal itu mudah sekali. Bagaimana caranya? Hanya mengulang-ulang bacaan surah Al-Ma'un. Kalau karena kita akan menghafal surah Al-Ma'un, kita akan mengulang-ulang surat Al-Ma'un. Ya. Jadi kita baca 3 kali aja kita insya Allah sudah hafal. Coba kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Cara mudah menghafal. Bagaimana caranya? Yang pertama, sering mendengarkan Al-Quran. Kalau sampai terbiasa, andaikan ibu tugaskan hari ini ya, baca surat Al-Ma'un. Nah, di rumah kalian sudah terbiasa dari awal ibu masuk sampai sekarang terbiasa mendengarkan surat Al-Ma'un. Maka kalian tidak akan asing dengan surat Al-Ma'un dan mudah untuk menghafal. 2. Mengulang-ulang bacaan atau murojaah. Nah, kita mengulang insya Allah 3 kali sudah hafal. Kenapa? Karena kita juga sudah terbiasa mendengarkan surah Al-Ma'un. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah itu apa? Disiplin. Jadi kalau sekarang andaikan setiap habis sholat maghrib baca surat Al-Ma'un, setiap sholat isya baca surat Al-Asr, maka kalian akan terbiasa baca surat tersebut dan mudah untuk menghafal. Paham? Oke, sekarang kita masuk pesan-pesan pokok surat Al-Ma'un. Nah, yang di sini ibu tanyakan adalah asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya surat Al-Ma'un. Ayat pertama sampai ketiga tentang menghardik anak yatim. Nah, nanti ibu tampilkan video kisah tentang anak yatim yang dihardik oleh orang
lain. Ayat 4 sampai 7 tentang sekelompok orang munafik yang rajin mengerjakan ibadah sholat namun diniatkan bukan karena Allah, melainkan ingin dipuji. Dan berpura-pura dulu. Ono ibu rek, ono ibu. Tak sholat. Nah, seperti itu. Itu namanya kalian ria. Bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji ibu. Seperti itu. Boleh kalau ibu datang, tiba-tiba kalian orang-orang khusyuk. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Itu bukan karena Allah, tapi ingin dipuji ibu guru. Tidak seperti itu ya. Tidak boleh. Kalau kita niatkan ke Allah, makanya kalau kita sholat harus seperti halnya kita ditungguin. Allah ada di depan kita. Seperti itu. Contoh, kalian sholat, terus ibu tungguin di depan. Pasti kalian bacanya akan bagus. Moro-moro Bismillahirrahmanirrahim. Akan seperti itu. Beda lagi kalau ibu nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Apa seperti itu? Ya kan? Pasti beda. Ditungguin dan ditungguin. Contohnya lagi apa? Pas ujian. Kalau gurunya datang, khusyuk kalian mengerjakan. Giliran ibu sudah pergi, nomor 3 korek, nomor 4 ya, seperti itu. Seperti itu. Kita sekarang masuk pesan-pesan indah surah Al-Maun. Yang pertama, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Pada ayat ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Meskipun pertanyaan ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu memberi isyarat supaya kita memperhatikan atas jawaban tersebut. Seperti tadi, oleh orang munafik seperti itu. Sok busuk, kenyataannya tidak karena Allah. Itu namanya mendustakan agama. Seperti itu. Apalagi saat kita mendengar adzan, pura-pura gak dengar. Contohnya kalian dipanggil ibu, pura-pura gak dengar, seperti itu. Jadi saat adzan kalian pura-pura gak dengar. Engkau ayah, engkau si jamboro, si menisan kok kata asal itu. Begitu. Itu namanya kalian meremehkan panggilan Allah untuk sholat. Jangan seperti itu ya. Oke. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim pada mereka dan menggunakan hak mereka secara tidak adil serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Contohnya, ada teman kita anak yatim, terus kalian cocok ibu, kan duwe wong tuwa ibu, kan duwe paling ibu wong tuwa kan. Nah, seperti itu. Gak boleh, itu sama aja dengan kalian menghardik anak yatim. Kita semuanya sama, karena kita juga punya orang tua yang kita sendiri nggak tahu umur kita panjang atau pendek, umur orang tua kita panjang atau pendek. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak ada keinginan untuk memberikan makanan kepada orang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Segera 6. Alladzina hum yura'un. Mereka orang-orang yang berbuat riya, mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Ibadah yang diikuti dengan perbuatan riya sangatlah rugi. Jadi kalau kita bersifat riya, maka sangatlah rugi, gak ada untungnya, gak dapat pahala, gak dapat surga. Jadi rugi, sia-sia kita mengerjakan sholat dan ibadah lainnya kalau kita bersifat riya. Ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un. Mereka juga akan memberikan bantuan kepada sesama walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Contohnya, nyele pinjam pisau. Bilangnya nggak punya padahal punya. Seperti itu. Padahal itu hanya pinjam yang pasti akan dikembalikan. Seperti itu. Paham dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Baik, sekarang ibu akan menampilkan video tentang anak yatim yang dihardik dan di Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak, "Nah, mengapa kamu nangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang Baik, sekarang ibu akan membagi dua kelompok karena banyak teman kita yang tidak hadir. Jadi ibu akan membagi hanya dua kelompok. Sudah siap? Sudah. Tugas pertama, kalian menghafal. Setelah itu ketua kelompok maju ke depan untuk menghafal atau menampilkan hafalannya. Yang setelah itu, setelah ketua kelompoknya maju ke depan, silakan anggotanya juga disimak hafalannya. Paham? Nah, untuk tugas kedua, di sini ibu akan memberi setiap kelompok dengan beda pertanyaan. Jadi nanti ibu kasih soal, silakan kalian mengerjakan sesuai tugas masing-masing. Paham? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya sama ibu ya. Ya, oke, ibu bagikan. Untuk sementara tugasnya adalah menghafal. Sama enggak kayak ini, oke. Baik, sudah hafal? Sudah. Oke, sekarang perwakilan untuk ketua kelas maju ke depan. Setelah maju ke depan, silakan ketua kelas menyimak temannya hafalan. Paham? Baik, untuk kelompok 1 silakan maju. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
Terima kasih untuk ketua kelompok 2. Nah, sekarang tugasnya silakan simak teman-temannya yang laporan ke setor ke ketua kelompoknya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una yamna'una al-ma'ruf sadaqallahul 'azim. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Alhamdulillah semua sudah bisa menghafal surat Al-Ma'un dengan lancar. Terima kasih untuk anak-anak. Mana oplosannya? Tepuk tangannya. Masih semangat untuk tugas-tugasnya? Masih. Oke, kita sekarang mengerjakan soal yang Ibu berikan tadi ya. Silakan mengerjakan. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke, sekarang kelompok 1 silakan mempresentasikan soal yang telah Ibu berikan. Silakan buku ketua kelas untuk ketua kelompoknya. Perhatikan ya, karena ini soalnya tidak sama dengan tugas yang dikerjakan kelompok lain. Perhatikan. Apa urusan pokok ayat 1 surat Al-Ma'un? Memisahkan agama. 2. Apa urusan pokok ayat 2? Kelompok 1. Kelompok 2 silakan ketuanya. Satu, pengertian surat Al-Ma'un. Orang yang benar. 2. Surat Al-Ma'un diberikan di mana? Maka 3. Apa sebab turun surat Al-Ma'un? Ayat 1-3 tentang mengajar anak yatim. Ayat 4-7 tentang sekelompok orang munafik yang rajin mengerjakan ibadah salat namun tidak diniatkan karena Allah, malaikat ingin memuji orang lain dan berpura-pura khusyuk saat tidak ada orang lain mereka salat seadanya dan meremehkannya. 4. Apa tujuan diturunkan surat Al-Ma'un? Untuk menyayangi anak yatim dan menghindari perbuatan jahiliyah dan tidak mau bersedekah. 5. Kenapa ayat surat Al-Ma'un percaya? Terima kasih. Tugas yang telah Ibu berikan telah selesai dengan baik. Masih semangat untuk lanjut pelajarannya? Masih.
Alasannya karena